Ketika dia susah, dia tidak datang kepada Allah. Hadirin salat maghrib rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan na'bud ibadah dan juga nasta'in isti'anah. Secara ringkas, ibadah adalah segala perkara yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik. Salat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian isti'anah apa? Isti'anah adalah seorang hamba yang kita sebagai seorang hamba meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan kita dipermudah. Ini ibadah dan isti'anah. Hadirin rahimahullah, Allah menyatukan ibadah dan isti'anah dalam ayat ini supaya kita melaksanakannya secara bersama. Setidaknya ada golongan manusia dalam ibadah dan juga isti'anah. Yang pertama, orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak beragama Islam, tidak bertauhid, kemudian tidak puasa, tidak sedekah, dan juga tidak meminta pertolongan kepada Allah. Ketika dia sulit, dia tidak datang kepada Allah. Ketika dia minta hajat, dia tidak minta kepada Allah. Ketika dia ingin kesuksesan, tidak minta kepada Allah, tidak minta tolong segala sesuatu kepada Allah. Maka ini adalah sifat orang kafir. Jangan sampai kita termasuk pada golongan yang tidak beribadah kepada Allah dan juga tidak meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian golongan yang kedua dan ketiga, mungkin banyak kita lihat, bahkan mungkin kita sendiri masih termasuk golongan kedua atau golongan ketiga. Golongan kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah, sholatnya rajin, masya Allah, puasa yang berpuasa, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain semuanya, akan tapi tidak meminta pertolongan kepada Allah. Ketika dia susah, dia tidak datang kepada Allah. Ketika dia ingin sesuatu, dia tidak meminta kepada Allah. Ketika dia berharap sesuatu, dia tidak berharap kepada Allah. Dia lebih mengutamakan kemampuan dia, kecerdasan dia, bagaimana kepintaran dia, atau mungkin lebih mengutamakan orang-orang di sekitar. Padahal dia memiliki Allah, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masya Allah ibadahnya rajin, senantiasa datang masjid untuk sholat, tapi dalam urusan dunia kita merupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang senantiasa berharap kepada Allah, ya Allah, saya ingin dipermudah urusan saya, dipermudah rezeki saya, dipermudah jodoh saya, diberikan keturunan, kemudian diberikan pekerjaan yang layak. Tetapi dia tidak pernah hadir dalam sholat berjamaah. Bahkan mungkin dia tidak melaksanakan sholat. Bahkan mungkin puasa, konsumsi puasa dia tidak. Maka ini adalah golongan yang ketiga. Tidak dia beribadah, tidak dia beribadah kepada Allah, tapi permintaannya kepada Allah begitu banyak. Ya. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang kedua, ya, beribadah saja tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Atau golongan yang ketiga, hanya meminta pertolongan kepada Allah, tetapi tidak terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan yang paling bagus, yaitu orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasa sunnahnya jalan, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menginginkan perkara dunia, dia minta kepada Allah, berharap kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian ketika ia berharap pekerjaan yang layak, minta kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah golongan. Hadirin rahimahullah. Maka dalam kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah, hendaknya makna ini kita paham, kemudian kita amalkan. Jangan sampai ketika kita bekerja sehari-hari, kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Kita hanya mengandalkan, ya, apa yang Allah berikan berupa akal, berupa tenaga, berupa pikiran. Tapi kita tidak memberikan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kerja merupakan wasilah daripada rezeki. Tetapi jangan sampai kita lupakan bahwasanya kita tetap, ya, dituntut untuk berharap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jangan lupa juga kita diberikan kewajiban untuk beribadah, sholat, sedekah, puasa, zakat dan lain sebagainya. Maka dengan ya, poin ini mudah-mudahan setiap kita membaca surat Al-Fatihah, baca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi golongan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu